Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Hari ini saya akan presentasikan penulisan karya ilmiah saya yang berjudul Implementasi Pengelolaan Aset dalam Meningkatkan Keuntungan Perusahaan. Oke, di slide yang pertama, dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk tidak hanya berfokus dan pada peningkatan pendapat, tetapi juga pada efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya yang optimal. Jadi, dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi pengelolaan aset yang efisien dan dapat keuntungan baik dari perusahaan. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategis yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset secara baik. Di slide yang selanjutnya, di background, pengelolaan aset merupakan salah satu aspek krusial dalam operasional perusahaan yang sering menjadi faktor penentu kesuksesan jangka panjang. Jadi, aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik maupun kondisinya yang fisik maupun yang non-fisik, itu sangat berpengaruh bagi perusahaan dan bisa meresikokan penurunan nilai jual dan juga kerusakan ataupun barang hilang bagi aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah tampilan dashboard yang sudah saya buat. Ini sudah terlihat dashboardnya, baik dari tampilan, aset, terus juga dari softwarenya, settingannya, dan juga bisa dari lihat lokasinya juga. Nah, ini adalah problem yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang pengelolaan aset. Hampir semua perusahaan itu masih menginput secara manual. Jadi mereka seringkali tidak memiliki struktur atau strategis, atau tidak bisa memonitoring aset apa saja yang mereka miliki dan berapa jumlah aset yang mereka miliki. Dan yang kedua adalah data yang tidak akurat. Jadi data yang mereka miliki dan data yang ada di lapangan itu sangat-sangat tidak akurat. Mungkin contohnya data di internal itu ada 100, ternyata di lapangannya tidak sampai 100. Dan juga keterbatasan sumber daya itu yang sangat-sangat paling minim karena banyaknya teknologi yang sering berkembang. Jadi banyak sumber daya kita tuh masih sangat minim untuk mempraktekkan untuk pengelolaan aset yang lebih efektif. Ini adalah tampilan aset, baik dari aset yang dari spreadsheet yang modern, bisa terlihat tampilannya. Ini adalah analisis yang sudah saya kembangkan. Itu yang pertama adalah hubungan antara pengelola aset dan kinerja keuangan. Mereka ini adalah satu kesatuan, baik dari pengelola aset dan keuangan itu saling membutuhkan. Yang pertama adalah data base apa aja yang harus mereka ketahui, dan keuangan juga harus ada laporannya, ada berapakah aset yang mereka miliki di perusahaan tersebut. Itu harus sangat harus sangat konsisten atau harus sesuai dengan data realnya. Terus juga ada analisis faktor penghambatan. Nah, ini biasanya faktor penghambatan ini kurangnya pelatihan atau keterbatasan teknologi, dan juga resistensi terhadap perubahan akan diidentifikasi dan analisis untuk memahami bagaimana mereka mempengaruhi kinerja perusahaan. Ini adalah diagram yang ada di aset yang sudah saya kembangkan, baik dari analisis kebutuhan aset, perencanaan, penulisan kode program, dan yang terakhir yang paling terpenting adalah pengujian dan pemeliharaan. Kesimpulan
dari presentasi implementasi pengelolaan aset bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Hal ini terlihat dari pengurangan downtime aset, penurunan biaya pemeliharaan, dan peningkatan return on asset. Jadi dengan adanya tool aset tersebut bisa mengoptimalkan kinerja baik dari karyawan, keterampilan pengelolaan asetnya, dan serta bisa mengevaluasi berkala untuk menyesuaikan implementasi pengelolaan aset dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dengan perubahan kebutuhan operasional. Baik, terima kasih, itu aja presentasi dari saya. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di YouTube berikutnya. Terima kasih.